nama saya Alexander Santoso dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembuatan function. Jadi sebelum kita masuk ke dalam codingan, saya akan menjelaskan apa itu function. Jadi function itu adalah sekelompok pernyataan yang mengerjakan tugasnya secara bersamaan. Dalam setiap program C itu setidaknya ada satu function, yaitu seperti main ini ya. Kita dapat membagi codingan kita itu menjadi beberapa function. Secara logika pembagian function itu pun untuk melakukan tugasnya masing-masing ya, tugas function masing-masing, tugas tertentu itu. Ini contohnya. Jadi pada codingan ini saya ingin mencari max value ya, maksimal angka yang dari contoh function yang saya akan tunjukkan. Yang pertama, kita mendeklarasikan function ini ya, in max. Di dalam ini 6 ini yang akan kita cari maksimalnya. Kemudian kita masuk ke structure main. Kita mendefinisikan variabel seperti biasa. Dalam hal ini contoh ini saya memberikan A itu 100 dan B itu 200, variabel B 200. Red ini sebagai apa? Untuk kita panggil untuk value maksimalnya. Ini ya, variabel red max A, B. Itu seperti ini tadi ya, pendeklarasian function ini. Kemudian kita printf value maksimal ret seperti ini. Kemudian ini function, pengembalian function dalam dua angka ya, atau dua value ini seperti di atas. Kita return di bawah sini. Bisa kita mendeklarasikan variabel dengan melakukan selection untuk menemukan maksimal value-nya ya. If seperti biasa, di result, else. Kita mereturn, yang kita return adalah result, karena kita mencari result ini. Kemudian coba kita jalankan ya, 200. Coba kita ganti ini menjadi 300, 400 ya, 400 ya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam, saya Haris dari kelas LH01 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang parameter dalam function dan cara pemanggilannya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis parameter. Parameter terbagi menjadi dua. Pertama, parameter aktual, yaitu parameter yang berisi variabel yang akan dikirim ke suatu fungsi. Dan kedua adalah parameter formal. Parameter formal yaitu parameter yang ada di deklarasi pada fungsi. Misalnya, saya bikin fungsi float jumlah float x, y, artinya adalah parameter formal karena ini berada dalam fungsi. Dan dalam integer main, function main, saya bikin total sebenarnya jumlah a, b. Nah, di a, b ini yaitu adalah parameter aktual karena digunakan untuk memanggil fungsi. Terus yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara pemanggilan call by value. Sebagai contohnya, saya bikin sebuah function tukar atau swap. Nah, pada cara kerja function ini adalah memanggil value-nya.
dan yang dia akan dibandingkan yaitu value-nya aja. Misalnya pada integer main-nya saya bikin integer A sama dengan 88 dan integer B sama 77. Kemudian saya memanggil function tukar, dan dalamnya saya taruh A, B, dan A, B ini dia akan masuk ke void tukar ini, yaitu ada integer X dan integer Y kan. Nah, dalam void tukar ini saya bikin integer Z sebagai bisa dibilang penghubungnya, dan Z saya bikin sebagai X. Tadi kita bilang X sama dengan A kan, berarti X sama dengan 88 dan Y sama dengan 77. Nah, setelah itu pada saat Z sama dengan X, maka Z akan berubah, value Z akan berubah menjadi 88. Kemudian saya bikin X sama dengan Y. Yang X tadi kan 88, bisa tukar dengan Y jadi X menjadi 77. Kemudian yang terakhir, yang Y sama dengan Z. Tadi kan Z sudah saya tukar menjadi 88, maka sekarang Y juga menjadi 88. Kemudian saya tinggal print keluar A, B lagi, karena sudah ditukar. Jadi value-nya si A menjadi 77 dan value si B menjadi 88. Ini adalah call by value. Kemudian ada satu lagi namanya adalah call by reference. Sekilas sebagai contohnya yang saya berikan itu hampir sama aja dengan yang di atas, cuman bedanya kita nggak membandingkan value-nya lagi, kita akan membandingkan alamatnya. Sebagai contohnya saya bikin di function itu ada integer pointer px dan integer pointer py. Di main function saya bikin integer a, b lagi sama 88 dan 77. Nah, pada bagian sini saya panggil void tukarnya. Tapi ingat ya, karena ini call by reference, artinya alamatnya akan bukan diganti sih. Dari alamat 1 kita akan mengambil value dari alamat tersebut. Jadi kita harus menggunakan dan, karena dan melambangkan alamat suatu variabel. Kemudian dia akan diproses pada function, hampir sama aja sih. Nilai Z-nya itu sama dengan pointer PX. PX kan tadi mengambil alamat si A, berarti Z sama dengan 88. Kemudian PX sama PX saya ngambil alamat si B tadi, B ini. Jadi dia otomatis PY sudah menjadi 77. Dan jika saya bikin pointer PX sama dengan pointer PY, otomatis PX sama dengan 77. Kemudian yang terakhir PY saya kembalikan lagi, ubah kembali lagi dengan Z, karena Z tadi udah 88, maka PY juga akan 88. Nah, terima kasih untuk waktunya. Ya, jadi gue mau jelasin tentang fungsi rekursi. Secara gampang itu fungsi rekursi adalah fungsi yang memanggil diri sendiri. Ada dua komponen penting dalam fungsi rekursi. Yang pertama tuh kapan berhentinya. Yang kedua, apa yang kita lakukan kalau fungsi berjalan terus, kayak mau diapain gitu. Kayak kalau di sini kan, kalau gue buat contohnya, kalau angka yang kurang dari 91 berhenti. Nah, kalau else itu berarti kalau jalan yang terjadi itu angka plus angka min 1.
Jadi kan ini buat contoh Fibonacci kan. Kalau Fibonacci kan penjumlahan dari angka sebelumnya. Jadi kalau kita masukin 1 berarti baliknya 1. Nah kalau masukin lebih dari 1, dia ngecek dulu apakah kurang dari sama 1. Kalau enggak berarti angka yang kita masukin ditambah angka yang kita masukin dikurang 1 gitu. Nah jadi sebenarnya tujuan utama fungsi rekursi itu untuk memecah masalah atau sebuah nge-solve problem jadi komponen yang lebih kecil gitu, jadi lebih simpel. Nah kalau kita jalanin coba, kalau kita masukin 5 berarti Fibonacci dari 5 9, karena 5 terus kan ditambah 5 kurang 1, 5 tambah 4 9. Kalau masukin angka 1 dia 1, soalnya fungsinya kan stop di sini kalau 1.